Pramuka. Bagi seorang anggota pramuka, PPK atau yang disingkat P3K memang wajib memiliki skill ini karena berguna nanti di saat kita sedang melakukan perjalanan di hutan atau di daerah lainnya pada saat melakukan jelajah alam. Keterampilan pertolongan pertama merupakan salah satu kegiatan kepramukaan yang memberikan bekal peserta didik dalam hal pengalaman sebagai berikut. Kewajiban diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Kepeduliannya terhadap masyarakat atau orang lain. Kepeduliannya terhadap usaha meningkatkan citra gerakan pramuka di masyarakat. P3K ini sangatlah penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita atau orang lain yang terluka, kita bisa mengobati sendiri atau membantu orang lain yang terluka. Perhatikan materi P3K sebagai berikut. Pengertian PPK atau P3K, biasa dalam bahasa Inggris disebut sebagai first aid, adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Berarti, pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K yang pertama melihat korban. Tujuan P3K dibagi 4, antara lain, pertama, mencegah kematian, kedua, mencegah cacat yang lebih berat, ketiga, mencegah infeksi, keempat, mengurangi rasa sakit dan rasa takut. Tindakan P3K yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Tetapi bila tindakan P3K dilakukan tidak baik, malah bisa memperburuk akibat kecelakaan, bahkan membunuh korban. Alat dalam kotak P3K. Setiap obat ataupun peralatan yang terdapat dalam kotak P3K memiliki fungsinya masing-masing dalam memberi pertolongan pertama kepada korban kecelakaan atau korban serangan penyakit mendadak sebelum datangnya bantuan medis. Berikut ini adalah gambar obat atau alat P3K yang terdapat dalam kotak P3K. Berikut adalah gambar obat atau alat dalam kotak P3K. Pertama, kasa steril terbungkus. Kedua, perban. Ketiga, plester. Keempat, plester cepat. Kelima, kapas. Keenam, kain segitiga atau mitela. Ketujuh, gunting. Kedelapan, peniti. Kesembilan, sarung tangan sekali pakai. 10, masker. 11, pinset. 12, lampu senter. 13, gelas untuk cuci mata. 14, kantong plastik. 15, aquades atau larutan saline. 16, povidone iodine. 17, alkohol. 18, buku panduan P3K. Berikut ini adalah fungsi serta penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam kotak P3K. Pertama, kasa steril terbungkus. Kasa steril digunakan untuk menutupi luka yang telah dibersihkan. Lipat kasa steril untuk menyesuaikan ukuran lebar kasa dengan ukuran luka. Tutup luka tersebut dan rekatkan dengan menggunakan plester. Kedua, perban. Perban berfungsi untuk membalut luka yang sudah ditutupi dengan kasa steril dan juga sebagai bantalan menghentikan luka pendarahan. Ketiga, plester. Plester berfungsi untuk merekatkan luka yang telah ditutupi dengan kasa atau perban. Empat, plester cepat. Plester cepat digunakan untuk menutupi luka kecil.
Plester cepat pada umumnya sudah terdapat kasa bantalan yang diberi obat luka. Contoh plester cepat diantaranya adalah Hansaplast. 5. Kapas. Kapas dalam kotak B3K digunakan untuk membersihkan luka dan juga sebagai bantalan luka. Setelah membersihkan luka dengan kapas, harus pastikan tidak ada kapas yang tersisa pada luka. 6. Kain segitiga atau mitela. Kain segitiga atau mitela digunakan untuk membalut luka pada kepala dan juga dapat digunakan untuk membalut gantungan tangan. 7. Gunting. Gunting adalah alat yang digunakan untuk menggunting perban, plester, ataupun yang lainnya agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. 8. Peniti. Fungsi peniti adalah untuk merapikan balutan. 9. Sarung tangan sekali pakai. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan petugas P3K agar tidak terjadi kontak langsung dengan luka korban dan juga untuk melindungi tangan dari bahan terkena bahan kimia. 10. Masker. Masker digunakan sebagai alat pelindungan terhadap pernapasan untuk petugas P3K sendiri maupun korban. Penggunaan masker yang baik adalah menutupi hidung dan mulut. 11. Pinset. Pinset adalah alat yang digunakan untuk mengambil alat steril ataupun benda asing pada luka. 12. Lampu senter. Lampu senter dipergunakan untuk memperjelas dalam melihat luka ataupun pupil mata korban pingsan. Jika mata pupil tetap melebar atau antara pupil kanan dan pupil kiri tidak sama, berarti korban benar-benar pingsan. Tetapi apabila pupil mata mengecil saat disinari, berarti korban masih sadar. 13. Gelas untuk cuci mata. Gelas diperlukan untuk mencuci atau membilas mata dari kotoran atau kontak bahan kimia. Tempelkan gelas menutupi mata, buka mata dengan lebar, dan gerakan mata bilas sampai bersih. 14. Kantong plastik bersih. Kantong plastik digunakan sebagai tempat untuk menampung bekas-bekas perawatan luka. 15. Aquades atau larutan seline. Aquades dengan larutan seline digunakan untuk membersihkan kotoran dari mata dan juga dapat digunakan untuk membersihkan luka. Povidone Iodine. Povidone Iodine adalah obat antiseptik digunakan untuk mengobati luka tersayat atau tergores yang tidak dalam. Oleskan povidone iodine pada bagian luka. Jenis obat povidone iodine yang sering ditemukan di pasaran diantaranya adalah betadine. 17. Alkohol. Alkohol digunakan sebagai antiseptik luka dan juga dapat digunakan sebagai perangsang orang yang pingsan. 18. Buku panduan P3K. Buku yang dipergunakan sebagai panduan dalam pertolongan pertama pada kecelakaan. Isi dari buku tersebut diantaranya adalah cara-cara melakukan pertolongan pertama pada patah tulang, luka bakar, korban keracunan, serangan asma, korban pingsan, dan lain sebagainya.